Klien kita kali ini dua orang sekaligus, yaitu kakak beradik yang pengen mencari adik bungsunya. Klien kita kali ini yang pertama namanya adalah Ninda, umurnya 26 tahun, ya, sudah berkeluarga, dan juga adiknya yang bernama Anin, umurnya 22 tahun. Ini adik kakak kembar atau gimana? Iya, ini adik aku. Oh, adiknya. Ini kakaknya. Iya. Sorry, tadi namanya siapa? Andin. Andin ini? Ninda. Dua kakak beradik ini pengen mencari adik kandungnya, yaitu namanya Randy, umurnya 20 tahun. Jadi 3 orang kakak beradik ini adalah satu keluarga di mana mereka ini sudah yatim piatu. Kita tuh cari adik kita, Mas. Adik? Ya, Randy. Adik, ini adik juga kan? Iya. Itu yang paling terakhir. Oh, yang paling terakhir. Berarti 3 bersaudara kalian. Iya. Kenapa adiknya ini? Adikku hilang. Udah nggak ada kabar, udah lama banget. Nah, kenapa? Apa alasannya adik yang bungsu kok tiba-tiba pergi nggak ada kabar sama sekali? Kemana kedua orang tuanya? Nah, apa yang menjadi alasan mereka untuk mencari adiknya? Umur berapa dia? 20 tahun. Oh, dari 20 tahun. Udah berapa lama hilangnya? 3 tahunan. Sebenarnya gini, Mas, Mbak. Kita itu tuh yatim piatu. Jadi kedua kakak beradik ini sudah yatim piatu. Yang pertama, ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu karena sakit. Dan kemudian 5 tahun yang lalu, ibunya mengalami kecelakaan. Papa kita tuh udah meninggal 10 tahun yang lalu, Mas. Kena kanker paru. Terus mama nyusul 5 tahun kemudian. Mereka ini sedih banget. Sudah nggak punya ayah, ibunya sudah mengalami kecelakaan, dan yang terakhir masa harus adiknya sih? Itu yang mereka beratkan. Adik semata wayang yang selama ini mereka jaga, mereka rawat, ya. Kalaupun juga tidak ada dan nggak ada kabar, mereka berdua ini merasa bersalah kepada kedua orang tuanya. Mama tuh dulu pergi ke saudaranya di Lampung. Terus kita dengar tiba-tiba kapal yang ditumpanginya itu karam. Sampai sekarang beritanya tuh nggak ada. Jenazahnya pun nggak pernah ketemu. Beberapa bulan lagi Andin ini mau menikah. Dan dia berharap Randy ini bisa ditemukan. Kita tuh bingung, Mbak. Mau cari mama kemana? Udah 5 tahun setelah papa itu nggak ada mama, ya kan? Tolong, Mbak. Sekarang kita perlu adik kita. Tolong bantu kita cari adik kita, Randy, Mbak. Sorry, itu dia nggak ada kabar, bilangnya kemana? Bukannya dia bilangnya sekolah? mau nyari mama. Dia tuh belum bisa mengikhlaskan kalau mama tuh emang udah nggak ada. Oh, dia mau nyari kemana? Ke Lampung lagi itu? Mungkin aku juga kurang tahu juga dia perginya kemana. Pokoknya selama 3 tahun itu dia nggak ada kabar. Terus juga kita kan khawatir kan. Dengan usia pas dia masih pergi itu juga masih terbilang udah lah. Iya, berarti kalau 3 tahun pas di umur 17 tahun kan? Berarti Iya. pas dia masih sekolah. Masih sekolah. Kok kamu ngizinin dia buat nyari? Kita tuh udah Mama kamu? udah apa ya? Kita tuh udah larang dia, udah pokoknya larang deh sekuat kita gitu. Tapi dia tetap ya namanya juga cowok, susah sih, Kak. Terus juga tahun depan kan aku rencana mau nikah. Ya aku pengen sih adik aku itu bisa jadi wali nikah buat aku nanti. Jadi aku pengen
kehadiran adik aku tuh datang ke acara nikahan aku. Iya, karena dia tuh pengganti papa ya kan. Papa kan udah nggak ada, cuma dia cowok satu-satunya. Dan sebenarnya kita juga butuh tanda tangan. Tanda tangan apa? Kenapa? Dia Oh, sebelah sana. Linda ini juga sempat cerita bahwa dia selain pengen mencari adiknya untuk wali nikah, juga pengen merawat adiknya, dan juga ada sesuatu yang mau mereka bicarakan, mau mereka tanda tangani. Nah, ini gue nggak paham apa yang ditandatanganin. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa banyak ya? Iya, Waduh. basah. Karena begitu mereka bilang mau ditandatanganin, minuman yang diminum sama Ninda ini tiba-tiba jatuh, kenain baju dia gitu loh. Ngenain baju dia dah. Jadi waktu gue tanya, udah konsentrasinya udah bubar, dan gue tanya, dia bilang, oh nggak jadi mas. Nah ada apa ini sebenarnya? Kita juga butuh tanda tangan buat surat nikahan. Oh, tanda tangan surat nikah. Iya. Jadi sebenarnya mau cari Randy cuma buat jadi wali nikah doang. Iya, betul. Iya. Enggak juga, maksudnya kita tuh juga kangen juga sama dia karena kan 3 tahun ini loh Kak, karena bayangin 3 tahun kita nggak ada komunikasi, kita nggak ada kontekan apapun, ya pasti kita kangen lah sebagai kakak. Apa yang tantangannya? Ya udahlah, gue pikir mungkin dia mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi, ya gue pikir itu masalah yang sepele. Kita udah berusaha cari-cari dari tahun kemarin, tapi emang nggak ada kabar juga, belum ada hasil. Kita udah cari ke teman-temannya. Terus saudara kita juga ada beberapa yang di Lampung. Cuman Tapi nggak mereka nggak ada yang tahu. Tapi yang pas itu aku iseng buka-buka sosmed dan di situ sih ada komenan dia beberapa hari sebelum dia berangkat sih, beberapa hari sebelum dia pergi. Dia komenan itu sama temennya yang namanya Nunu. Dia itu teman SMA-nya. Nunu ini sempat ngobrol di akun sosial media sama Randy. Kata-kata yang terakhir adalah Randy ini lagi ada masalah dan mau main ke rumahnya Nunu. Di akun sosial medianya Nunu juga dibahas masalah kuliah. Nah, kalau dilihat sama Ninda di situ dicek, ada kemungkinan Nunu kuliah di sana dan Randy juga kuliah di sana. Ya udah kalau begitu, kapan kalian siap untuk melakukan pencarian? Tolong dibawa foto adiknya, ya karena itu penting banget. Terus kalau ada informasi apa saja, tolong kasih tahu ke kita. Atau mungkin kamu ada ingat sesuatu tentang temennya adik kamu, atau mungkin tempat biasa adik kamu nongkrong, kasih tahu kita aja. Nanti kita mulainya dari situ. Ya. Oke, kapan kita melakukan pencariannya? Kapan saya? Besok? Boleh? Besok nanti sama Feli aja ya, karena aku ada kepentingan, jadi mungkin Feli dulu yang Oh yang iya. mulai ya. Nanti aku tinggal kabarin kakak aja ya. Ya. Udah kalau gitu, silakan minum. Iya. Nah, keesokan harinya Andin sama Feli menuju ke kampusnya Nunu. Fotonya berbekal dari foto sosial media. Mereka datang ke kampus, tanya dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain, sambil nunjukin fotonya Nunu. Nah, waktu mereka nanya, beberapa mahasiswa memang banyak yang kenal dengan Nunu ini. Oh ya, Nunu ini banyak mas temennya mas. Iya, kenal saya. Dia kalau nggak salah Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke, maaf ganggu. Kita dari Antv nih, Mas. Iya. Mas kenal yang namanya Nunu nggak ya? Iya, ini Mas, kita ada fotonya. Ini fotonya Nunu. Iya, itu Nununya. Coba lihat dulu, perhatiin dulu. Oh, Nunu yang ini. Iya, saya tahu nih, yang tinggi putih ini. Oh, Mas, kenal tuh? Kenal? Iya, kenal saya. Hah? Dia satu sekolah sama dia. Oh, satu jurusan sama dia. Satu jurusan. Oh, oke, berarti dia ada
ada nih Mas, lagi ngampus juga ini hari ini. Dia nggak masuk. Kebetulan saya baru ngambil tugas dan. Oh, dia nggak gitu. masuk. Oh, emang nggak ada kelas hari ini ya? Iya. Mas tahu nggak dia tinggal di mana gitu? Oh, di belakang sini kos-kosannya. Iya, soalnya kita lagi butuh informasi dari Nunu, kita mau ketemu sama dia. Dapat alamat kos-kosannya dan kemudian Feli sama Nida menuju ke sana. Nah sebelum menuju ke sana, gue coba telepon Feli. Fel, gimana? Udah dapat info belum tentang Nunu? Dan Feli bilang udah katanya. Aku juga udah dapat ini informasi kos-kosannya si Nunu. Jadi kita ketemu di kos-kosannya aja ya. Aku langsung kok dari sini. Bilang kos-kosannya dekat kampus. Iya, kos-kosannya deket-deket kampus ini. Nanti aku Sherlock ya. Oke, kamu langsung ke sana ya. Oke, bye. Oke. Ya udah kita nungguin aja. Gimana? Udah ketemu? Udah ketemu? Udah. Hah? Kosannya di Sebelah mana? sebelah sini. Emang lu udah lihat bro, kok tahu di sini? Udah cek dulu ya. Oh, udah cek dulu. Oh ini ya? Ini kos-kosannya ini ya? Adiknya teman kamu itu? Adiknya temennya Nunu ya? Yuk kita langsung tanya aja ya. Boleh. Misi. Assalamualaikum. Misi bro. Ya. Ya mas, sorry. Kita dari Antv. Mau nanya, ini kos-kosannya Nunu bukan ya? Iya, Nunu tinggal di sini kan? Oh benar, di sini ya? Benar tinggal di sini. Nunu yang kuliah ini kan, di depan ini kan? Iya benar, yang di Mesir tuh ya. Iya. Sekarang Nununya ada Mas? Dia lagi keluar sih tadi, nggak tahu kemana juga sih. Oh lagi keluar. Nah itu dia orangnya. No, ada yang nyariin lo nih. Ada yang nyariin lo. No, bro. Kabur. Kenapa coba dia lari? Mau gue nanya baik-baik kok. Kita semua nggak ada masalah sama dia. Kenapa cowok ini malah lari? Kita tunggu kamera. Aduh, lambat banget kameranya dah. Aduh. Hah? Ngapain lu kabur? Nggak bang, gua kirain gua. Dah. Apaan? Nggak bang. Emang lu bermasalah? Hah? Nggak bang, gua nggak bawa barangnya bang. Enggak bang. Ngapain kabur? Coba cek ada narkoba nggak? Ya, Hah? Kenapa lu lari? Iya kan? Ada masalah apa lu lari? Wong kita nggak mau cari masalah kok. Dia ketakutan. Ampun pak, ampun mas. Iya mas. Ampun mas. Lu Nunu, hah? Iya. Benar Nunu? Iya. Terus ngapain kabur tadi? Lu bikin capek kita aja. Lu ngapain tadi? Ya gua takut, gua ngeliat ada banyak kamera rame-rame. Lu ngapain takut? Hah? Lu ngelakuin salah apa? Gak ada sih sebenarnya. Lu Nunu kan? Iya. Gue mau nanya serius sama lo. Lu temennya Randy kan? Randy siapa sih? Randy. Randy yang di Facebook. Lu nggak usah pura-pura lu. Kasih komen. Ayo udah nggak usah korak-korak. Itu teman lu kan? Lu janjian ke rumahnya Temen lu kan? Oh, Randy temen SMA gua. Iya, dia tuh adik gue. Gue tuh mau tahu alasannya kenapa dia tuh datang ke rumah lu. Nggak, lu di situ kan janjian di Facebook. Iya. Iya. Lu suruh dia untuk main ke rumah lo. Iya, ke tempat gua. Nah, sekarang gua nanya di mana dia? Gua nggak tahu dia. Dia tuh datang cerita. Cerita Dia apaan? cerita apa? Dia cerita waktu itu tentang masalah nyokapnya. Ya dia curhat sedih untuk cari nyokapnya. Kalau masalah itu gue tahu. Lu tau gak sih temen deketnya Randy gitu? Biar kita tuh tahu lokasi dia tuh di mana sekarang. Nggak, dia ini kan temennya sebenarnya. Dia tahu loh pasti. Lu kan orang harusnya dia banyak tahu. cerita kok. Ayo. Randy Kan itu kita cuma mau nanya Randy, nggak ada masalah apa-apa. Ini Tolong, kakaknya, ini Anu, kakaknya. Tolong, gue tuh lagi nyari adik gue. Ini kakaknya udah lama nggak coba ketemu. gini, coba lu cari tahu sama pacarnya dia. Nunu bilang di situ Randy udah lama nggak ngasih kabar dan yang dia tahu kalau Randy ini punya pacar namanya Mita. Coba aja Mas datang ke tempatnya Mita. Alamatnya di sini, patokannya ini. Coba aja Mas datang ke sana. Yaudah, thank you ya. Makasih ya, Nunu. Masih abang. Yaudah, Yaudah, Bar, kalau- ini biar cepet, biar coba cek ke BJ aja, Bar. Jadi gue langsung cek ke Ya. sana ya. Oke. Yuk. Kita menuju ke rumahnya Mita. Tim kita Albar sudah mencari informasinya dan mencari alamatnya Mita terlebih dahulu. Kakak kamu mana?
hari ini tuh lagi nggak bisa ikut karena anaknya tuh lagi nggak ada yang jaga. Jadi suaminya itu ikut meeting juga. Oh gitu. Ya udah, tinggal tunggu kabar dari Abar. Nanti kalau ada kabar kita langsung sana ya. Foto adik lu ada kan? Ada. Bawa kan foto adik lu kan? Siapa namanya? Kita ya. Kita menuju ke sana. Pas sampai di sana kita ketok pagarnya, keluarlah seorang perempuan di sini. Atau kita tanya, bener yang namanya Mita? Dia bilang iya. Ada apa ya? Bentar bisa. Ya dengan Mita di sini. Iya, Sam. Apaan sih kamera kayak gini? Iya, sorry banget. Ini kita mau ngobrol sebentar bisa? Iya, Kita di Mbak. Antv. Boleh, Mbak, sebentar. Sebentar ya Mbak. Iya. Sorry, ini aku mau nanya masalah Randy. Yang ini Iya. loh. Kenal kan? Oh, iya. Iya. Jadi gini, ini kakaknya. Iya, saya kakaknya Iya. Randy. Ya, mungkin Mbak tahu keberadaan Randy sekarang di mana? Terakhir sih dia pindah ke Lampung, tapi gue sempat dengar dari temannya dia udah balik lagi ke Jakarta gitu. Jakarta. Di mananya Jakarta? Di mana ya? Kemarin sih gue dengar. Sayang. Iya, sayang. Bentar, aku lagi ada tamu. Ayo, udah jam berapa nih? Iya, sebentar. Kok rame banget sih? Ada apa nih? Loh. Kak Davin ngapain di sini, hah? Klien kita Andin begitu ngelihat cowok ini, kaget dia shock, dia ngamuk, dia histeris dia. Dia nggak percaya ternyata cowok yang di depan dia adalah kakak iparnya. Gue jelasin. Manggil sayang. Bentar ya. Ini apa maksudnya? Dia marah-marah sama kamu. Gak ada apa-apa, ntar gue Maksud jelasin lu semua. apa? Enggak, maksud lu apa? Dia tuh udah punya istri ya. Istrinya itu kakak gue, tau gak sih? Dia pacar gua, lu jangan ngomong sembarangan. Ini Emang bener kok buktinya gitu? Apa buktinya? Ini apa sih maksudnya apaan? Dia ngomong aja. Kakak iparnya yang namanya David ini ngakunya adalah belum punya istri. Kaget lah Mita ini, merasa dibohongin, merasa dikhianatin, marah juga dia. Dipukul itu David. Lu tuh ya, lu gak punya meeting sama kakak gue. Lu meeting siapa sama dia? Lu denger ya, dia gak punya single. Kakak juga, gue juga ya buat lu. Lu tuh gak tau diri banget sih. Gue bener meeting, serius. Lu maksudnya apa? Bisa jelasin apaan? Lu ngaku sama gue single, sekarang lu udah nikah. Tahu-tahu ada kamera kayak gini, dia datang marah-marah. Iya, dia itu suami kakak gue, emang kenapa? Gak mungkin. Lu jangan ngomong sembarangan. Lu apa? Diam lo. Diam lo. Iya, ntar gue jelasin semuanya. Tenang aja. Jelasin apa sama gue single? Jelasin apa semuanya udah Udah, ada buktinya kok. Keluar. Awas ya lu. Lu jangan Ya apa? Gue bakal aduin kok. Gue bakal aduin sama kakak gue. Tanggung jawab. Pokoknya gue aduin. Lu jangan ngomong ya. Gue bakal aduin. Ini apa-apaan Loh, sih? lu kenapa pergi? Tanggung jawab lu, udah ngapain lu pergi? Tanggung jawab lu. Hah? Udah lu ngapain pegang tangan gua lu? Mati, gue ngerti nih. Ada kamera. Kenapa sih gak diangkat-angkat? Baik, sabar, tenang dong. Pelan-pelan. Ayo. Awas lu ya, kalau ngadu, awas lu ya. Awas lu. Kakaknya aku harus pulang nih ke rumah. Aku mau ngasih tau ke kakak aku. Soalnya di telepon tuh sama di SMS tuh belum dibaca sama nggak diangkat juga. Jadi kakak lo nggak tahu soal Manny? Belum tahu. Tolong ya kak, please. Anterin kita ke rumah kakak aku ya. Yuk kita anterin yuk. Ya udah yuk. Nanti kita bisa lanjutin lagi pencarian. Yuk. Akhirnya kita antar pulang Andin ke rumahnya. Nah, pas sampai rumahnya, ada kakak iparnya di situ lagi ribut sama Linda kakak. Bilang deh. Dia bilang deh. Soal kamu jelasin ke kakak kamu. Bilang deh sama Kamu dia. jelasin sama dia. Kalau apa? Emang lu tuh selingkuh tau nggak? Lu selingkuh sama mantan adiknya gue.
punya anak, Dan. Ya aku paham, tapi aku gak pernah selingkuh. Dia bohong. Ya lu yang bohong, kok lu nuduh gue sih? Gara-gara lo ya, gara-gara lo tau Kok gara-gara Lu gue? apa jadi Lu jangan udah tahu. Lu jangan marah-marah sama adik gue. Lu gak ngaku ya. Lu harus ngaku. Lu tuh gak Aku lucu. gak pernah selingkuh. Gue susah ya sama lo ya. Tapi lu nyakitin gue. Lu nyakitin gue. Lu inget gak kita udah punya anak? Maaf sayang. Lu ya. Apa yang lu lakuin selama ini sama gue? Udah gak tenang. Dia gak ngaku deh. Lu perempuan lu masih belain ya. Aku minta maaf. Dan lu pakai gak ngaku ya. Dia nyakitin aku deh. Udah, diam lu nya. Lu jangan pernah lagi dengan gua. Anak gua. Pergi lu ya. Gue gak bisa sama lo. Udah ya. Lu pergi dari kehidupan gua. Gue masih sayang. Lu gak ada guna ya. Bertahun-tahun ya. Lu kurang ajar. Dia kurang ajar deh. Pergi. Apaan ya? Diusir, bajunya dibuang semua keluar. Pergi. Pergi. Udah. Laki kurang ajar. Deh, dia lebih baik itu perempuan deh. Iya, aku juga minta maaf ya Kak ya. Aku juga minta maaf. Dia jahat deh. Ada yang nggak tahu deh. Perasaan kakak nih kayak apa? Ada yang nggak tahu. Aku tahu. Deh, aku juga minta maaf ya Kak ya. Ada yang nggak salah. Semua kalau ada yang nggak tunjukin. Itu semua kakak nggak akan tahu deh. Kakak tenang ya sekarang ya. Kakak tenang ya. Oh iya. Zia mana ya Kak? Sebelum itu waktu ada SMS, kakak udah dari rumah tetangga deh. Supaya dia nggak tahu kalau kakak ribut sama papanya. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu berbagi cerita. Selingkuh sama mantannya Hendy Kak. Laki kurang ajar deh. Kakak gak akan maafin. Gak akan deh. Kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit. Kau hianati cinta suci. Salah apa ya deh kakak ya? Salah apa deh kakak deh? Bertahun-tahun deh. Kakak susah kakak ikutin deh. Kakak kerja demi buat dia, tapi dia selingkuhin kakak deh. Dia nggak inget, dia nggak pernah inget kalau kita udah punya anak dengan perempuan itu deh. Dia lebih bela deh, lebih bela perempuan itu deh dibanding kakak. Tulus dan suci. Tega banget dia deh sama kakak. Kakak kurang apa deh? Kakak ngurus rumah deh, merawat dia. Kakak siapin sarapan, makannya, semuanya kakak urusin. Tapi dia gini sama kakak. Ya udah, akhirnya kita sepakat biarkan mereka tenang dulu, biarkan masalah keluarganya reda dulu. Ya, kita nggak lanjut pencarian, kita break pencarian. Dua hari kemudian, Andin ini ngubungin Feli. Dia mau melanjutkan pencarian. Ya, waalaikumsalam. Oh iya, Gimana, udah siap?
Iya pokoknya hari ini aku pengen kita ke rumah Mita lagi karena informasinya cuma dia doang yang punya. Kaget kok di situ. Gue sempet nanya 2 kali sama Andin. Ini nggak salah kita kembali ke Mita. Gue ikut ya. Aduh kak, jangan deh kayaknya soalnya kan nggak enak, kakak kan habis ngalamin musibah semalam. Jadi aku nggak enak kalau kakak tuh harus ikut. Gak apa-apa, gue cuma mau ikut aja. Gue gak akan bikin masalah kok, gue gak ribut. Gimana ya? Ya jadi gini, kalau ke rumahnya Mita ini kan udah tahu risikonya dong. Ya. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa ngambil hati dia, itu pasti akan ribut. Apalagi itu baru kemarin loh. Dia benar-benar sakit hati, kecewa. Kalau kita datang ke sana lagi dan nggak bisa ngambil hatinya, udah pasti akan jadi masalah. Iya, Emang nggak ada informasi yang lain? Nggak ada yang tahu juga, cuma Mita doang ini kayak yang tahu. Makanya aku tuh harus balik lagi ke sana untuk nemuin informasinya ini. Sebenarnya belum tentu dia bakal ngasih loh. Kemarin kita datang udah buat ribut-ribut, terus kamu sekarang mau mohon-mohon minta. Pokoknya hari ini aku harus bisa ngeyakinin Mita supaya bisa ngasih informasi. Yang pasti gue ikut deh ya. Gue ikut, gue gak akan cari masalah deh. Gue pasti gak akan ribut di sana. Gue yakin. Kalau Mbak ini masalahnya sama suaminya udah selesai belum? Gue rasa itu privacy ya. Nggak takutnya akan jadi masalah baru lagi. Gue rasa ini gak ada urusannya lagi. Ini tentang adik gue. Gue pengen tahu tentang adik gue. Gak ada urusan lagi sama David, adik gue. Gue cuma pengen tahu adik gue itu, Randy. Tapi bener ya kak, jangan sampai ribut di sana lagi. Soalnya informasinya cuma dia doang kak. Gue janji, gue pasti dijaga itu. Pasti dijaga. Apalagi nanti kamu bakal lihat langsung orangnya, pasti lebih kayak, wah. Nggak, gue jamin gue bisa kendalin emosi gue. Karena tujuan gue bukan David lagi. Tujuan gue cuma mau cari adik gue. Di mana Randy. Kan bisa diwakilkan. Iya. Kamu nggak Gue janji, gue nggak akan ribut, gue nggak akan kayak kemarin lagi. Gue janji, lu bisa pegang omongan gue pasti nggak akan ribut. Gue nggak baik-baik bicara sama dia. Atau nanti adik gue yang ngomong sama dia. Gue diem aja. Iya, kalau gitu ngapain ikut kalau... Gue cuma pengen tahu kepastiannya. Pastinya itu dari mulut dia. Gue pengen tahu adik gue tuh ada di mana. Ya udah, daripada nanti kemalaman. Iya. Oke. Kita tunggu di mobil ya. Iya. Kita menuju ke rumahnya Mita. Sampai di rumahnya Mita, gue bilang sama Linda. Ya ini sekarang kan kita udah sampai rumahnya Mita. Jadi kita harus bisa ngerayu dia supaya dia ngasih tahu di mana adik kalian. Jadi tolong nanti kalau ketemu dia nggak ribut lagi kayak kemarin. Kalau kalian berdua turun terus bikin keributan tuh juga jadi masalah sebenarnya. Yang terpenting adalah gimana caranya bisa ngambil hati dia. Lu tunggu di sini, nanti sama Feli biar gue sama Andin turun, terus coba ngerayu dia. Nanti kalau dapat informasi baru gue kasih tahu. Andin juga kayak gitu, Andin juga jangan terlalu nuntut dia juga, jangan emosi juga. Takutnya ini kan kejadian baru kemarin, dia pasti masih sakit hati ini. Ya tolong ego kita masing-masing diturunin. Ya ingat tujuan semula bahwa tujuan kalian adalah pengen nyariin adik kalian. Ya jadi egonya masing-masing turunin. Ya udah, tunggu di sini ya Mbak. Oke, Andin ikut gue ya. Pel, sini Pel. Iya, oke. Vel nanti tolong tungguin mbaknya di sini. Biar aku sama Andin nanti ke tempatnya Mita. Ya. Nanti aku kasih tahu kalau misalkan butuh bantuan nanti ya. Oke, yuk. Mbak ya. Gue sama Andin turun tempat dan menuju ke rumahnya Mita. Nanti biar aku yang ngomong dulu ya. Iya udah. Soalnya kamu tahu kan dia ini kan agak temperamen orangnya. Iya. Nanti biar aku yang jelasin dulu. Ya udah. Permisi. Permisi. Permisi Mbak. Mbak.
Sorry Mbak, iya sorry aku pengen ngobrol banget. Tolong. Nggak, sorry banget. Minta tolong bisa nggak Mbak? Mbak sekali aja. Habis itu kita nggak gangguin lagi deh. Emang sih ya, awalnya agak berat. Jujur gua ngeliat Mita di situ masih sakit hati. Nggak, sebentar aja. Please dong. Sebentar bisa Mbak, nggak? please. Iya minta tolong banget. Sorry ya, ini kita mau minta maaf sekalian di sini. Kita mau minta maaf, bisa nggak? Ini kita minta tolong banget ini. Sorry banget. Apa lagi? Saya kan udah bilang saya nggak tahu apa-apa. Iya, saya nggak nyalakan Mbak, enggak. Makanya kita mau klarifikasi di sini. Kita jelasin bahwa di sini kakaknya Randy ini sebentar lagi mau nikah. Andin ini mau nikah. Dia butuh wali nikah, cuman itu. Kita jelasin baik-baik dan kita berusaha untuk ngambil hatinya. Alhamdulillah, Mita ini mau bantuin. Kita nggak tahu kemana harus cari informasi tentang Randy ini. Yang tahu kan Mbak aja. Tolong banget Mbak. Ini dia mau cari adiknya, kasihan Iya loh. Mbak, saya minta tolong banget. Dan sebentar lagi mau Kamu nikah. juga semalam marah-marahin saya. Iya, buat masalah itu saya minta maaf. Saya minta maaf juga kalau buat suami kakak saya itu udah nyakitin hati Mbak. Saya minta maaf banget, tapi saya butuh banget informasi untuk adik saya. Kan- Tolong ya Mbak. Apa ya udah. Iya Mbak, minta tolong banget. Kan terakhir kan situ hubungan, katanya ketemu di Jakarta. Ya pasti kan minimal dia ngomong sesuatu kan sama Mbak. Iya Mbak, Iya kan? tolongin Mama. Atau mungkin biasa dia nongkrong di mana atau temennya siapa. Bisa nggak tolong kasih tahu kita? Tolong Mbak, coba kalau Mbak jadi saya lagi nyari adik saya tuh gimana sih Mbak? Makanya dia ikutan acara ini karena dia pengen nyari adiknya Mbak. Bener, ini nggak bohong. Ya tolong Mbak ya, tolong banget. Ini kasihan loh dia pengen ketemu sama adiknya. Iya Mbak, Iya, saya minta tolong banget. itu adik satu-satunya Mbak. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, cuma itu adik satu-satunya. Tuh dia keluar ya. Iya. Wah, gila. Ternyata perempuan itu, Fel. Lihat, Fel. Iya ini aku lihat. Oke, kali ini gue bantu lo. Tempat tinggalnya sih gue nggak tahu ya. Tapi setahu gue dan seingat gue, Cakepan perempuan, Fel. iya cakep Gila banget tuh perempuan, Fel. Gila, dia udah ngerebut kaki gua, Fel. Iya mama yang Fel, baik sabar. lihat perempuan kayak gitu. Lihat dandannya aja seksi begitu, Fel. Kalau kayak gua, Fel. Lu lihat kan? Iya kerja di daerah Menteng gitu, perusahaan batubara. Ya udah dapet lah kita alamat tempat kerjanya Randy. Enak kan coba? Pas kita lagi ngobrol, Mita jelaskan bahwa tempat kerjanya Randy adalah perusahaan batubara di daerah Jakarta. Ini tiba-tiba Tampangnya aja kayak gitu. Iya, Fel. Jalan Menteng, perusahaan batubara. Itu terakhir komunikasi sama gue seperti itu. Gue Dia tahu. ngakunya di situ. Berarti terakhir dia kerja di perusahaan batubara. Dasar lo. Fel. Kak, udah aja ini udah. Dasar lo. Udah. Udah, Pak. Udah. Apa? Rumah orang loh ini. Udah, Mbak, istighfar, Mbak. Mbak, udah. Lu harusnya tahu dong, gue udah punya anak dari laki gue. Iya, Lu rebut laki gue. Lu bayanginnya kayak apa ya? Apa? Dia nggak ngerti deh, dia nggak ngerti. Itu kan kamu tahu, aku udah punya anak dari dia. Lu nggak tahu kan? Gue itu sakit deh. Dia udah nianatin gua. Perempuan itu udah rebut laki gua, deh. Lu kan udah punya ponakan, deh. Iya, aku tahu. Sabar. Deh. Gua nggak tahu deh harus gimana, deh. Itu lagi gua, deh. Iya, aku tahu. Ya gua susahnya sama dia sama-sama, deh. Iya, aku tahu. Nggak tahu. Lu nggak tahu gua. Iya, tahu. Gua susah sama-sama sama dia. Dia sampai sekarang niatin gua lagi, deh. Gimana ya? Gua harus sama perempuan deh. Gak usah. Gak bisa deh, gua gak terima.
Gua gak terima deh. Dia udah rebut deh. Dia udah sama laki gua. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kita beri pencarian. Kau dustai aku. Nunggu keadaannya Ninda ini sampai baikan kembali. Sungguh Kita beri tega pencarian. kau sakiti aku. Berapa hari kemudian Andin ngabarin kita kalau dia siap melakukan pencarian. Gue nanya, Ninda bagaimana keadaannya? Kalau misalkan Ninda marah lagi seperti itu, kita nggak akan lanjut pencarian percuma. Andin bilang kalau Ninda sudah tidak akan marah-marah lagi. Dia akan berusaha ngontrol emosinya, tidak akan terjadi kemarahan lagi. Ya udah, kalau udah sepakat kita lanjut pencarian. Pencarian menuju ke tempat usahanya Randy. Permisi. Halo, Mbak. Iya. Ada apa ya? Bisa ngobrol sebentar, Mbak? Iya, Mbak. Soal apa ya? Iya, sorry ganggu sebentar. Kenalan dulu deh. Ya, saya Mandala dari Antv, nih kenalin. Iya. Ada apa ya? Jadi gini, Mbak. Kita kan dapat informasi kalau katanya Randy itu kerja di sini, betul? Namanya nama lengkap siapa? Randy siapa? Randy Ramadan. Randy Ramadan. Oh, Randy Ramadan itu dari sekitar 2 bulan yang lalu sih. Oh, ada gitu. apa ya emang? Enggak, ini kakak-kakaknya udah lama nggak ketemu sama kakaknya. Randy. Pengen ketemu sama Randy-nya sih. Oh gitu. Mungkin Ya Mbak- biasanya kalau pegawai itu kan ada datanya, ada KTP-nya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Bisa nggak kita minta, Pak? Aduh, aku kurang tahu deh. Tapi mungkin ada yang tahu kali temennya si Randy, si Vira. Yang dulu sih deket sama si Randy, kayaknya dulu suka pulang bareng gitu. Oh, ada Viranya? Ya, Viranya kebetulan baru keluar meeting jam yang lalu. Oh iya, kalau boleh tahu Vira itu meeting di mana ya? Meeting di cafe Francis, kayaknya deket sini. Dekat kantor sini sih. Dekat aja ya? Nah, dekat sini, cafe Francis. Baru sejam yang lalu, mungkin masih ada di sana kali kalau di... Coba aja nanti dulu. Ya udah, berbunyi coba kesana kita ya. Ya kita mau cek dulu, Mbak ya. Nanti kalau kita butuh banget kita isi lagi ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, makasih ya, Mbak. Ya. Makasih, Mbak ya. Kita buru-buru, Mbak ya. Kita menuju ke tempatnya Vira. Sampai di kafe itu, ya, kita ngelihat di situ ada seorang perempuan yang lagi habis meeting, habis ngobrol sama seseorang, kemudian dia sendirian duduk di situ. Kita lihat di situ udah nggak ada cewek lagi, cuman dia satu-satunya cewek. Nah sebelum dia pergi dari tempat makannya, kita samperin dia. Kalau nggak salah sih ini deh tempatnya. Iya, cuman yang mana orangnya ya? Sebentar. Atau nanya aja dulu. Ini Kayaknya itu tuh. Yang cewek ini. mungkin ya? Kayaknya Coba. dia deh, coba deh. Namanya siapa tadi? Namanya Vira. Hah? Vira. Halo. Dengan Hai, Vira, Mbak? Vira ya? Sorry, ini mau ngobrol sebentar bisa nggak? Boleh ya? Boleh ya? Duduk aja. Iya, nggak apa-apa. Duluan. Gue jelasin di sini pokok permasalahannya kita butuh bantuan dia dan pengen mencari Randy. Vira bilang di situ dia kenal sama Randy. Ya Vira, jadi kita dari Antv. Sebenarnya kita mau minta tolong sih sama kamu. Ya jadi sebenarnya Randy ini kan udah 3,5 tahun nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali. Udah coba cari kesana kemari bahkan. Sebentar ya. Cowok aku telepon dulu. Oh apa, angkat aja. Sebentar ya. 3,5 tahun ini nggak ada kabar sama sekali, udah cari kemana-mana. Nah terakhir katanya kerja di tempat tambang, perusahaan tambang ini. Dulu sih aku emang dekat sama dia, persahabatan ya, cuma kayak teman ngobrol atau sharing gitulah. Tapi semenjak dia udah pindah kerja, udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Berarti ada nomor teleponnya dong? Oh kalau nomor ada, coba berapa nomornya?
ada, nggak ada. Tapi waktu itu sih aku pernah dikasih alamatnya. Lu tahu di mana sekarang jadi? Coba aja mas, ini kontrakannya. Ya saya dulu pernah datang ke kontrakannya sama beberapa teman saya. Dia kontrak di jalan ini, ya, RT ini, RW ini. Coba aja datang ke sana. Tapi yang terakhir kamu ketemu Randy itu dia nggak pernah cerita tentang apa gitu keluarganya atau apa ke kamu? Enggak sih, kalau masalah itu dia tertutup. Kita cuma teman ngobrol-ngobrol aja, kayak makan bareng. Soalnya kita udah berapa tahun nggak ketemu dia loh, ya kan? Dia malah udah ketemu 5 bulan lalu. Kita malah belum. Dan dia juga nggak ngabarin kalau udah datang ke Jakarta juga kan. Nah, coba aja dicek ke alamatnya tadi. Oke. Udah kita cek aja alamatnya. Oke deh. Oke. Makasih banyak Mbak ya. Sorry nggak Makasih ya. Makasih banyak ya Vira. Untungnya kan udah dapat informasi juga kan. Iya, kayaknya sih bener tuh. Tinggal ke situ. Yaudah ini nanti alamatnya biar nanti minta tolong sama Albar ya. Jadi iya. cek alamatnya. Iya. Nah. Tadi kan udah dicatat ya alamatnya. Iya. Kok ramai gini? Kok banyak kamera? Kamu ikut acara apa sih? Oh udah, Ini udah siapa? Mas. Ini Rio Mas. Oh, halo, Bro. Tunangan saya. Iya. Manggala ya. Rio. Kenalin Feli. Ya, Rio. Kok bisa ngomong sebentar? Ya udah deh. Aku ada yang mau aku ngomongin. Sebentar ya Mas ya. Iya, iya. Kak, sebentar ya. Apa sih acara apa sih? Ya udah. Kamu Ih, apa sih ngomong apa sih? ini. Dia pacar ya, tunangannya lah. Jadi aku Emang dia nggak bilang sama pacarnya kalau ada ikutan ini? Kayaknya enggak deh. Itu buktinya bingung pacarnya. Terus tadi yang dia telepon bukannya pacarnya ya? Iya tunangannya sih sebenarnya. Udah bukan pacaran lagi. Senyum-senyum tunangannya. Nggak tahu deh kenapa. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Enggak, nggak ada masalah. Enggak, itu nggak senyum-senyum. Senyum aja. Enggak. Tapi dia memang kayaknya memang ada masalah, cuman kita nggak tahu lah ya. Oh dia nggak suka cerita-cerita emangnya sama kamu? Enggak juga. Ribut kan? Tuh kan? Iya, gue bilang juga ada masalah dia. Nggak mungkin. Kok mereka jadi berantem sih? Iya, kata gue juga dia lagi ada masalah. Nggak mungkin dia datang gitu aja. Ya gue juga nggak tahu itu kenapa. Udah lama dia sering kayak gitu. Oh emang sering berantem? Iya. Katanya tuh Andin sering nuntut, padahal gue rasa biasa aja sih. Din. ini apa lagi? Nggak bisa gitu Din. lah. Lu mau malu-maluin gua? Yang Lu bawa orang, bawa kamera ini apa? Acara apa? Din, sabar Din, sabar. Kamu ikut acara apa? Nggak bilang-bilang sama aku. Ya, Tiba-tiba bawa kamera ini. Ini siapa? Hah? Acara apa lagi? Lu sabar yo. Ini urusan pribadi, lu ngapain ini? Kamera apa? Enggak sesuai. Ya udah kan urusan kita udah selesai ya udah. Ya udah, kita putus. Ya udah kita Gua putus. udah capek. Ya udah kita putus. Asal lu tahu ya, nih, dia tuh matre. Ya kan ini juga cewek, gimana sih kamu? Udah, matre aja. Putus aja. Loh. Ih kok kamu gitu sih? Rio, kamu kalau mau putus jangan kayak gini dong Rio. Rio! Rio, ih! Din. Din, udah Din. Biar aja dia pergi Din. Rio, kok kamu gitu sih sama aku? Putusnya kok kayak gini? Udah sabar. Gak usah kayak gitu Din, gak usah cengeng. Ya enggak? Tapi aku kan maunya sama Rio, Kak. Dia itu udah nyakitin kamu. Kamu mau tetap sama dia? Tapi kan dia bisa kasih apa yang aku mau. Selain dia juga banyak Din. Ya kan? Gak perlu dia juga kali. Ya kan? Masih banyak kok lelaki kayak dia. Lebih bahkan. Tapi kan aku udah banyak kenangan sama dia, Kak. Aku gak mau kehilangan dia. Aku gak mau kehilangan Rio. Din, jangan tinggal tutup aja. Ya kan? Banyak Din di luar sana. Kamu kan cantik. Mau ngapain ngejar-ngejar dia juga? Ya, tapi
aku nggak mau, Kak. Masa diputusinnya kayak gitu sih? Udah biar aja, Din, gak usah dipikirin. Cowok lain banyak. Masa aku dibilang matre sih, Kak? Ya udah, lupain aja, Din, ya. Dapat informasi dari Vira tentang kontrakannya Randy. Kita menuju ke tempat kontrakannya Randy. Pas kita sampai kontrakannya Randy, kita ketok pintunya, nggak ada jawaban. Kontrakannya sederhana sekali di situ. Kita panggil-panggil juga nggak ada jawaban. Nah, kita inisiatif untuk tanya sama tetangga. Nah, pas kita mau tanya sama tetangga, ada orang yang nyamperin. Ini RT 3, RW 1, ini nomor 194 nih. Iya benar. Ini benar ya? Randy. Ren? Kok gelap banget sih? Assalamualaikum. Ini kok kayak... Ren? Randy. Randy. Ren? Ada orang ya? Ini kok gelap banget sih? Astagfirullahaladzim, Bapak. Ngapain ini? Nah, ini ikut rame-rame ada apa? Enggak, ini kita mau cari Randy, Pak. Iya. Ini rumahnya kan, Pak, bener? Itu. Oh, iya. Bapak ini apa? Mau naruh celana sini? Ya, saya tetangga sebelahnya. Hah? Tetangga sebelahnya. Oh, Bapak tetangga sebelah sini. Iya, ini yang tinggal di sini Randy, Pak. Bener? Itu. Dia ngontrak di sini. Betul. Nah, sekarang Randy-nya kemana, Pak? Udah pindah ke rumah ibunya. Ibunya? Iya. Loh. Rumah ibunya? Rumah ibunya yang mana? Ibu siapa, Pak? Ibunya dia, Pak? Ibu siapa? Ibunya Randy. Ibunya Randy. Yakin, Pak? Randy emang pindah ke rumah ibunya sekarang? Betul, dia bilangnya sih gitu sama Emang saya. di mana? Itu bener, Pak, informasinya? Betul, dia bilang seminggu yang lalu dia sempat pesan sama saya gitu. Seminggu yang lalu? Heeh. Dia tinggal di sini sama siapa, Pak? Sendiri. Oh, sendiri. Iya. Nah, terus berarti dia pindah seminggu yang lalu? Heeh, dia sempat bilang sama saya seminggu yang lalu dia mau pindah. Ya udah, kita langsung ke sana. Gue, Linda, Andin langsung menuju ke rumah ibunya. Yang dulu sudah lama tidak ditempatin. Semenjak ibunya meninggal, rumah itu udah lama tidak tempatin ya. Cuman sekali-sekali saja mereka datang ke sana. Nah, pas sampai rumah ibunya, Ninda sama Andin melihat seorang anak lagi bersih-bersih rumah. Randy, kemana aja? Kemana aja? Kita cari kamu deh. Randy kemana aja? Kita udah 3 tahun. Kita tuh kangen tau gak sih sama kamu, Ren? Ya Allah, Randy. Randy, kamu nyadar gak sih udah 3 tahun kita pisah, Randy? Aku kangen, Ren, sama kamu, Ren. Kita kangen sama kamu, Ren. Kita udah nyari kamu kemana aja tau, Ren. Randy kemana, Randy? Selama ini Randy kemana? Randy pun kelihatan sebenarnya senang sebenarnya Randy ini sama pertemuan itu. Randy pun bahagia dengan pertemuan itu. Cuman ada sesuatu di mukanya Randy ini yang kayaknya disembunyikan. Ren, mama itu udah nggak ada, Ren. Udah lama. Ngapain kamu? Mama itu udah mati, Ren. Kamu ikhlasin mama aja, Ren. Ren. Mama tuh udah nggak ada, Ren. Jadi, kita butuh kedatangan kamu, Ren. Kita mau jual rumah, Ren. Ini pas kita lagi bahagia, lagi sedih di sini, lagi semuanya senang ya. Sebuah keluarga berkumpul kembali. Tiba-tiba Ninda ini mengeluarkan secari kertas.
Dia minta Randy untuk tanda tangan di situ. Oh, tanda tangan untuk hak warisnya, ingin menjual rumahnya, coba. Itu apaan sih, Kak? Hah? Aku udah cerai sama David, Ren. Ini lagi, Kak. Ini lagi. Ren, kamu ngerti dong, Ren. Kita ini Kita udah lagi susah, Ren. Rumah ini juga rumah kita, Ren. Dengerin. Hak kita, Ren. Selama ini lu berpikir gak buat nyari mama? Hah? Selama ini nyari mama itu gua, Kak. Ren, harus sadar, Ren. Mama tuh udah nggak ada, Ren. Mama tuh udah nggak ada. Kata siapa? Hah? Kata siapa mama gak ada? Randy, kamu harus sadar, mama itu udah lama. Kamu sadar, Ren. Kamu Berusaha sadar. nyari mama gak? Gua tanya, Kak. Berusaha nyari mama gak? Ren, kita tuh harus jual warisan rumah ini. Karena kita lagi butuh banget, Ren. Ren, kamu harus ngerti, kita tuh butuh, Ren. Kita Dari butuh. dulu yang lu kejar-kejar cuma ini, Kak. Ini. Ngerti gak? Nah pas Randy marah-marah tiba-tiba. Ma. Mama. Ma, kita tuh kangen sama Maafin, Ma. Maafin aku, Ma. Ampun, Ma. Aku kangen sama Mama. Aku kangen sama Mama. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga. Ninda kaget, Andin kaget begitu ngeliat itu adalah ibunya. Begitu Randy bilang itu ibu kita masih hidup dan kalian masih mikirin warisan. Kaget di situ Ninda. Ini aku, Ma. Aku sangat kangen Mama, kehilangan Mama. Segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, dosa sama Mama. Maafin aku, Mama. Maafin aku, kan. sujudku Tolong Mama, Ma. hanya menyembahmu. Allah, doaku Ma. hanya Tapi kita gak paksa, Ma. Kamu tahu uang. Warisan lagi, kekayaan lagi, coba sudah bertahun-tahun nggak ketemu ibunya, tapi yang ditanya masalah warisan. Ngamuk di situ Randy. Aku butuh uang, Ma. Buat hidup, Mama. Gua sekarang minta lu pergi dari sini, Kak. Ren. Atau gue yang pergi dari sini. Ren, kita butuh, Ren. 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 Ma. Ren. Gue emang sayang sama lu. Iya, gue emang sayang sama lu. Tapi lu berdua gak punya pikiran, Kak. Ren, lu gak ngerti. Lu gak ngerti, Ren. Oh, bawa ya jauh. Randy, gue mau ketemu Mama, Ren. Randy, gue mau ketemu Mama. Randy. Bayangkan, kasih sayang ke keluarga cuma ya menjadi isapan jempol saja. Ternyata mereka mementingkan warisan, mereka mementingkan harta. Coba naudzubillah min dzalik. Keluarga adalah tempat kita berteduh, keluarga adalah tempat kita saling menghormati, saling mencintai di sini. Ikatan keluarga itu sangatlah besar dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, coba.
Kalau kita sakit, siapa yang akan memperhatikan kita? Keluarga. Kalau kita butuh bantuan, siapa yang akan membantu kita? Keluarga. Ya. Tidak mungkin kita hanya cuma bisa hidup dengan harta dan dunia saja. Dengan hidup dengan harta dan cuma kekayaan saja. Tapi kalau kita nggak punya keluarga, seperti hampa rasanya. Apalagi orang tua. Ya. Kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa besar. Doa orang tua ini penting buat kita semuanya. Kalau kita cuma bersandiwara di hadapan orang tua, tidak pernah meminta doa restu dari orang tua, percuma. Hidup kita tidak akan pernah enak. Hidup kita tidak akan pernah nyaman. Lihat Winda sama Andin, ya. Dia telantarkan orang tuanya, ya. Ya. Dia telantarkan orang tuanya. Dia nggak sungguh-sungguh mencari orang tuanya, tapi dia malah memikirkan harta kekayaan. Akibatnya apa? Hartanya habis, tidak dapat apa-apa. Beda dengan Rena. Dia berjuang demi ibunya. Dia berusaha untuk ibunya. Dia menyayangi ibunya. Hasilnya apa? Allah mengabulkan semuanya. Ibunya bisa ketemu, ibunya dalam keadaan sehat dan bisa